Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian dan Doa bersama dengan Jemaat Telo Batuang, edisi Kamis 21 Oktober 2021. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari yang baru ini, dan kami rindu untuk selalu mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memelihara firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai ayat 18 berbunyi. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diambil ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini membanggakan harta. Umparompo tianan dalam bahasa Toraja. Saudara-saudara, menjadi orang yang kaya itu merupakan impian banyak orang. Seorang pemimpin, apalagi seorang raja, suatu bangsa akan membuat seseorang itu mudah menjadi kaya, karena memang mereka berhak memperoleh sebagai upah atas jabatan mereka sebagai pemimpin atau raja. Tidak mengherankan jika seorang pemimpin yang besar, seorang raja, memiliki kekayaan yang berlimpah. Raja Hizkia, raja Yehuda, hidup dalam kekayaan. Tuhan memberkati bangsa yang dipimpinnya sehingga mereka hidup makmur. Bahkan Raja Hizkia juga mendapatkan kekayaan yang sungguh amat banyak. Hal tersebut membuat Raja Hizkia bangga memamerkan kekayaannya kepada utusan Raja Babel yang menyembuh Raja Hizkia yang telah sembuh dari sakitnya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Hizkia memperlihatkan seluruh harta kekayaan bangsa Israel kepada utusan-utusan sehingga mereka mengakui kekayaan Raja Hizkia. Utusan Babel itu atas pemerintahan Merodak Baladan bin Baladan itu kagum atas segala kekayaan. Mereka mendengar hal itu dan mereka sungguh memuji Raja Hizkia. Sayangnya Hizkia tidak menceritakan kesembuhannya. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya datang mengingatkan Raja Hizkia bahwa yang dilakukan itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Akibatnya
Tuhan murka. Dan Yesaya menyampaikan pesan Tuhan bahwa semua yang engkau perlihatkan kepada setiap utusan yang datang membesukmu, suatu saat nanti akan diambil dan dibawa oleh Babel, oleh pasukan kerajaan Babel. Itulah hukuman bagi kesombongan Raja Hizkia yang sombong akan kekayaan yang dimiliki bangsa Israel yang dipamerkan, dan ia lupa satu hal, menyaksikan pemulihan kesembuhan yang diperolehnya itu karena kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kekayaan, kepintaran, jabatan atau kelebihan yang kita peroleh atas berkat Tuhan dijadikan oleh beberapa orang sebagai alat kesombongan. Sering menceritakan dan memperlihatkan kepada orang lain yang ditemuinya, sampai kadangkala orang melupakan kasih dan berkat dari sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Nah, karena itu pesan firman Tuhan, jangan malu, ceritakan kebaikan Tuhan dalam setiap keberhasilan dan kekayaan yang engkau peroleh, terlebih kesembuhan dari derita akibat sakit penyakit yang engkau tanggung. Jangan merebut kemuliaan Tuhan, karena akan mendatangkan hukuman atas kesombongan yang kita praktekkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami untuk menyaksikan kebaikan, kasih sayang, pertolongan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami diingatkan untuk mematikan kesombongan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup rendah hati, tetap memiliki sikap hidup yang sederhana, mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Engkau terus memberkati jemaat Terlebet Tua dalam setiap keberadaan mereka. Engkau mensempurnakan sukacita mereka atas syukur-syukur mereka, atas ulang tahun, atas berkat Tuhan, atas keberhasilan-keberhasilan yang mereka capai karena Tuhan menolong. Menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit. Engkau menolong saudara kami, Ibu Ludia, yang mengalami bergumulan, Mama Winda, karena ayahnya meninggal di Surakarta, dan Ibu Ludia, mamanya Winda, tak kuat dan mendapat hiburan dari Tuhan semata. Engkau buka jalan untuk rencana-rencana acara pemakaman karena sukacita yang kita hadapi. Engkau terus menolong jemaat yang mengalami kelemahan tubuh seperti Rahel yang dirawat di Lamonia, Roli Sadikun di Surabaya, Omar Patanduk yang di PCC Okulas, dan saudara-saudara yang bergumul dalam hidup mereka. Tuhan buka jalan untuk keluar dari pergumulan hidup mereka. Tuntun dan sertaikan hari ini Tuhan, lindungi kami dari mara bahaya, dari orang-orang jahat, dari berbagai penyakit, dan juga dari virus corona sekalipun sudah mereda. Berkati kami semua Tuhan, dan setiap yang mendengarkan renungan dan menaikkan doa bersama ini, Tuhan kuatkan dan sukacitakan dengan sukacita sekali hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang